Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Masih ingat kemarin? Halo. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Fermentasi, terus apa lagi? Membuat tempe, apa lagi? Tape, apa lagi? Bagaimana hasilnya jadi? Ya, evaluasi ya. Dalam praktek kemarin itu kenapa banyak banget tempe yang nggak jadi? Karena ini pertama, kedelai kalian itu masih ada airnya. Jadi kalian itu merendam kedelainya itu harus 4 jam. Terus habis itu direbus, didinginkan, ditiriskan sampai nggak ada airnya. Tape juga sama, mungkin rasionya itu maknanya atau rasi tempe dicampur sama tape, ya. Tapi semuanya cara aku sudah tahu ya, cara-cara atau langkah-langkah pembuatannya itu gimana ya? Kalau kemarin di tape itu organisme yang berperan apa mikroorganismenya? Tempe, rhizopus, Oligosporus atau Originum. Kalau tape apa? Saccharomyces sama SN di Yuda. Jadi untuk materi selanjutnya atau bab kita terakhir, kita akan mempelajari tentang global warming. Sudah tahu apa itu global warming? Apa? Pemanasan global. Bila mau tanya sebelumnya, kenapa dulu? Waktu Gurita S1 ya, berarti sekitar 5 tahunan yang lalu. Itu waktu masih terasa sejuk banget. Dan sekarang kenapa rasanya makin panas? Karena global. Setahu kalian dampak global warming itu apa saja? Panas. Apa saja? Penyebabnya kebakaran hutan, apalagi global warming, apalagi kebakaran hutan terus sepeda motor, mobil. Jadi apa sih sebenarnya global warming itu? Dibaca bareng-bareng 1, 2, 3. Global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi yang akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan proses dari terjadinya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Yang dimaksud dengan global warming itu adalah peningkatan suhu di atas rata-rata. Misalnya dulu jumlah kilometer terkenal dengan daratan tinggi yang tapi sekarang karena banyaknya tambahkan anak kuliah, dengan jalan orang, yang mana satu orang itu pasti bawa satu motor. Dan dampak dari ini gas sepeda motor ini menyebabkan terjadinya global warming. Apa saja penyebab global warming? Itu apa kok? Penyebab global warming? Kebakaran hutan. Oke, apa penyebab global warming? Penebangan apa? Ada kebakaran hutan, penebangan hutan, apalagi pabrik, aktivitas industri, polusi dari kendaraan bermotor, apalagi usahakan Tahu kan? IBM apa ya? Penyebab global warming, kebakaran hutan, gundulan hutan, pabrik, apalagi selain itu. Ya, asap rokok, terus apa lagi? Asap kaca, apa lagi? Iya. Kebakaran. Apalagi? Untuk rokok tadi Penggunaan oke. Cewek ini penggunaan terus aku. Langsung ke depan dari saya nanti. Biasa pojokan
Poin yang pertama itu ada pembakaran bahan bakar fosil. Kalian bayangkan dulu waktu kita masih SD, SMP itu pasti jarang banget yang punya sepeda motor. Tapi sekarang satu rumah itu pasti lebih dari satu sepeda motor. Bahkan satu orang punya satu. Bapak ibu, anak yang bayangkan kalian jika itu dikalikan dengan penduduk seluruh dunia, berapa polusi yang disumbangkan setiap hari? Banyak banget. Jadi salah satu penyebab global warming itu adalah pembakaran bahan bakar fosil. Dibaca penjelasannya 1, 2, 3. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dan CO2 yang signifikan ke atmosfer. Menurut kalian jawabannya ya? Ya, karena apa yang disebut oleh bapak kita itu adalah oksigen. Sedangkan CO2 ini itu digunakan oleh dalam proses fotosintesis yang menghasilkan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Makanya kenapa salah satunya tadi ada jawaban bulan besar itu dia menjadi penyebab terjadinya global warming. Karena apa? Kalau kita tidur, siapa yang mau menyerap CO2 itu? Iya kan? Jadi kan CO2 ini akan masuk, maka kadar oksigen di dalam tubuh kita itu akan menurun. Jadi oksigen yang rendah terus kita gimana? Yang kedua, penggundulan hutan. Baca pelajaran 1, 2, 3. Penggundulan hutan secara liar mengajukan bencana pohon hutan, padahal pohon hutan berfungsi sebagai penghasil oksigen untuk bumi. Pohon hutan menjaga dan mengumpulkan oksigen juga berfungsi dari udara, sehingga ketika hutan makin gugur akan mengurangi oksigen di udara. Tadi ya, apabila di bumi kita ini terlalu hijau, otomatis kadar monoksida kan oksigennya menurun. Jadi banyak sekali kita misalkan apa? Ya kan, apa karena kebutuhan oksigen di dalam tubuh kita. Darah itu kan mengikat oksigen ya. Itu tidak sesuai dengan mas. Ketiga ada emisi gas rumah kaca. Ayo dibaca anak-anak. Gas seperti karbon dioksida, metana, dihambat, dan dioksida. Membaca sampai itu ya. Dan merasakan apa yang dirasakan kita ya. Yang ketiga itu ada penyebab global warming adalah emisi gas rumah kaca. Apa sih yang dimaksud gas rumah kaca? Gas rumah kaca adalah gas yang bisa diuraikan oleh atmosfer. Ada karbon dioksida, ada metana, ada nitrogen oksida, ada juga CFC, tahu nggak? CFC itu dihasilkan dari AC. Misalnya kayak rumah-rumah yang memasang AC itu dia AC-nya itu bisa mengeluarkan CFC. Itu menyebabkan pemanasan global dalam bahasa ya. Karena sekarang banyak banget ya rumah sendiri. Mas Amin tidak AC. Ini kemarin kita menyerap udara dari luar. Karena kimianya ya. Yang keempat ada aktivitas pertanian dan peternakan. Dibaca. Satu, dua, tiga. Aktivitas pertanian dan peternakan.
Yang masih konsisten membaca ini. Jadi itu yang dirasakan Bunita dari jam pertama sampai terakhir kalau kalian tidak mendengarkan. Semua kan harus semua. Harus kan? Biasakan menghargai orang lah. Salah satunya adalah Dijamu diangkat dijamu. Tanganmu. Buka tanganmu buka. Kita lanjutkan ya. Penyebab selanjutnya itu adalah aktivitas pertanian dan peternakan. Salah satunya apa? Kotoran dari jenis itu kan dia menghasilkan tapi di beberapa pembaruan energi dia bisa diulang menjadi bio. Jadi dia sifatnya tidak sama berbeda dengan gas kimia tadi ya. CFC terus itu sifatnya berbeda. Yang masa sampai belum Piko bisa kan pakai nomor telepon. Selanjutnya adalah penggunaan bahan kimia berbahaya. Baca yang sangat lantang Piko. Ayo saudara Piko. Yang lain didengarkan. 1, 2, 3. Penggunaan bahan kimia berbahaya Langsung ulangi 10 kali nanti kamu. nggak bisa makan Saya cepat. kimia berbahaya seperti dapat merusak lingkungan jadi seperti masih terbuka. Udah bisa sama berbahaya. Yang lain dengar. Ulangi sebentar. Ulangi biar macam bodoh di Bunita itu kok macam bahasa Inggris saya. Dari pertama, Ya, dari pertama. penggunaan bahan kimia berbahaya seperti CFC dapat merusak lingkungan jadi pada penggunaan dalam proses seperti saluran air kotor dan bahan pembersih ketika ditempatkan udara kasih naik ke lapangan ozon dan merusaknya lapisan ozon kering untuk melindungi dari sinar ultraviolet matahari. Lapisan ozon melindungi banyak sinar yang masuk ke bumi menyebabkan sampah menyebabkan seperti kanker kulit, kerusakan tanaman dan mempercepat pemanasan global. Nah, itu tadi ya. Penggunaan bahan kimia berbahaya. Lapisan ozon itu ibaratkan itu kayak ban sepeda motor. Jadi kalau misalkan ban itu sudah tipis, dia kan rawan itu ya. Ledos, atau apa itu. Jadi apabila lapisan ozon ini semakin menipis, maka dapat menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrim. Kayak sekarang, ini bulan apa? April, harusnya kan belum musim hujan ya, tapi masih ke Maret. Atau beberapa daerah mungkin bulan Maret itu juga bisa mengalami kekeringan yang sangat panjang. Akibatnya
Faiz, ini loh. Kamu hanya boleh menolak saya alat ini, oke? Selanjutnya itu adalah nilai dan sama. Baca penjelasan. Depannya Viko. Dan baca yang lain dengarkan. Sama dampak global learning yang pertama ada perubahan pola baca Faiz ini judulnya kayak nontonnya orang kopian. Perubahan pola baca. Hujan menjadi tidak teratur dengan beberapa daerah mengalami kekeringan sementara yang lain berbanjir. Dan lapisan ozon dan surya menipis tadi menyebabkan sinar matahari masuk ke dalam bumi itu lebih dalam kadarnya. Sehingga apa? Dapat menyebabkan perubahan pola cuaca yang ekstrim. Suhu itu tidak teratur ya. Terus yang kedua ada bencana alam. Baca please, buatan. Siapa saya? Ya. Bencana alam. Kegiatan di negara. Singkatan suhu udara menyebabkan lebih banyak uap air meluap ke atas. Yang lain dia. Saya guyung kan akan mengarahkan. Ayo, please. 1, 2, 3. Peningkatan suhu udara menyebabkan lebih banyak uap air meluap ke atmosfer yang kemudian dapat meningkatkan intensitas hujan yang menyebabkan peristiwa alam ekstrim seperti banjir, kekeringan, badai, dan cuaca yang tidak stabil. Tadi ya misalkan suhu bumi meningkat, terus tanaman-tanamannya kering, mengalami kemarau panjang, itu kan bisa mengakibatkan longsor, tanah itu tidak stabil, banjir, karena tanaman atau pohon itu kan untuk mengurangi dampak dari erosi air. 3. Perubahan iklim ekstrim dari suhu bumi tersebut ya tadi mengacu pada perubahan yang signifikan dan di luar dari hujan. Perubahan iklim ekstrim atau pada perubahan yang signifikan dan di luar dari normal. Pola iklim dari perubahan iklim ekstrim meningkatkan frekuensi intensitas atau durasi peristiwa cuaca ekstrim yang melibatkan hujan, badai, dan peristiwa cuaca. Yang lain enggak. Bahasa diri dong. 4. Mencairnya es di kutub. Contohnya, belahan bumi kita kan terbagi ya, ada kutub, ada iklim tropis dan lain-lain. Nah, kalau misalkan es di kutub utara dan selatan itu mencair, otomatis permukaan air atau samudra kita itu akan meluap dan akan mengakibatkan yang namanya tsunami. 5. Kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Tahu dia apa? Gimana? Sikapnya tegak aja, tegak. Yang lain gimana? 1, 2, 3.
ekstrim melibatkan peningkatan frekuensi peristiwa cuaca. Gangguan pada ketahanan pangan. Yes. Yes. Akhirnya menjadi tadi ya, perubahan atau peningkatan suhu bumi itu bisa mengakibatkan kegagalan panen, apa lagi, kekeringan, sehingga kalau misalnya ketahanan pangan kita itu rendah, kita mau makan apa? Ya, gagal panen, terus apa yang dapat kita lakukan? Boleh senyum sewajarnya. Apa saja itu namanya? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Contohnya, misalkan kalian berangkat sekolah atau berangkat kantor nggak usah pakai motor, kalau bisa dia jalan kaki atau pakai angkutan. Satu angkutan bisa memuat 12 orang misalkan. Itu kan bisa mengurangi polusi dibandingkan 12 orang membawa sepeda motor sendiri. Di mana mereka akan menyumbangsi polusi semakin ke. Yang kedua, reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman hutan kembali. Jadi kalau kalian punya rumah dan lahannya masih luas, itu bisa ditanam pohon. Itu apa? Mengurangi karbon dioksida. Pengurangan penggunaan plastik. Plastik itu membutuhkan waktu berapa puluh tahun untuk dapat terurai? 40 tahun. Makanya kita kalau belanja di Alfamart sekarang harus menggunakan tas yang ramah lingkungan. Dan selalu pakai untuk mengurangi salah satunya global warming. Apa? Perubahan pola konsumsi dan transportasi. Nenek pasar kalau ada dokter naik dokter saja. Naik jalan. Terus ada menerapkan kebijakan lingkungan. Misalkan kayak kita habis. Misalkan dari pemerintah itu dia bisa membuat perjanjian kerja dengan industri-industri yang ada agar mereka bisa mengolah limbahnya itu sebelum dilepaskan ke lingkungan. Jadi bahan-bahan kimia atau produk kimia yang berbahaya itu sudah dibilang aktif. Nggak boleh. Makanya cuma kan permen.
Terus yang terakhir adalah edukasi dan penyuluhan masyarakat. Ini tugas kita. Nas, apa itu? Apa ya? Fungsinya apa ya? Tugasnya pemerintah untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Bagaimana pentingnya menanam maupun menggali, melakukan penghijauan, melakukan kegiatan yang beralih ke sumber energi terbarukan. Pertanyaan diskusi silakan satu kelompok satu jawab di buku. Ayo, langsung jawabannya. Ayo buka buku tulis sama-sama. Ya, satu kelompok satu pekerjaan yang berdiskusi semuanya. Kalau berdiskusi namanya nggak usah ditulis. Langsung jawabannya. Ayo, ada 5 pertanyaan. Nggak usah langsung jawaban. Tapenya digaruk, Kak. Tapenya disimpan di samping. Disimpan di samping. Di samping. Oh, sudah. Di samping. Pikirkan dulu. Sudah selesai. Ayo ngomong lagi ya. Belum selesai parameter. Silakan yang lain dia banyak saya yang boleh berbicara. Yang lain dia banyak kita yang boleh berbicara. Nomor 1. Apa saja penyebab utama terjadinya pemanasan global? Fauzi Aulia Rahman. Mana? Pasangan. Apa sih? Rahman. Yang lain dia. Kendaraan dan asap rokok. Ya, asap kendaraan, bahan bakar fosil sama asap rokok itu sebetulnya satu ya. Kebakaran bahan bakar fosil. Tadi apa yang sudah dijelaskan Bu Dita yang pertama? Penyebab terjadinya pemanasan global. Penggundulan hutan atau penanggulangan secara liar. Yang kedua, pembakaran bahan bakar fosil. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia. Yang keempat, yaitu kan pembakaran bahan bakar gas rumah. Nomor 2, bagaimana pemanasan global dan penipisan ozon berdampak pada perubahan iklim dan bencana alam di berbagai belahan dunia. Salah satu mana?
Silakan diulangi, Dirjen. Dia berbicara apa tadi? Silakan diulangi. Saya nggak dengar apa yang dia katakan itu. Oh, ini dari silakan dia. Menyebabkan keterampilan yang masuk ke bumi itu meningkat. Oke. Nomor 3. Usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah untuk mencegah dan mengurangi pemanasan global? Silakan dijawab. Alvin Alfikoro. Dari individu dulu, usaha apa yang bisa dilakukan oleh individu? Terus yang kalian tertawakan itu apa? Jadi tadi kalian masuk sampai sekarang mau lanjut. Apa yang itu? Apa yang itu? Yang kalian tertawakan sampai tidak bisa dari tadi sampai sekarang apa yang itu? Apa yang itu? Masalah apa pun video. Pasti kan ada sebab akibat. Apa yang kalian tertawakan sampai tidak berhenti dari tadi sampai sekarang? Apa? Dan lucu apa yang membuat kalian tertarik untuk ketawa itu? Mau masuk ini. Jawab kok apa kok? Gak apa-apa kok tertawa. Gak dia apa-apa ketawa itu namanya orang apa? Dari awal sampai akhir terus 1, 2, 3, 4. Kalau begini dia begini. 1, 2, 3, 4. Silakan dari nomor kalian 1 orang 1 jawaban. Nomor 3. Mulai dari Hafiz apa Hafiz? Ya individu. Apa Hafiz? Saya butuh jawaban di bahasa mana ya Bu? Oh ya. Atau 2. Jawabanmu apa? Saya dibilang adalah Ya cepat apa kok? mengurangi sampah plastik. Ya mengurangi sampah plastik. Apa Van? Oh, bukan juga. Saya sudah tahu. Buat apa? Mengurangi Kendaraan bermotor. Terus apa nih? Ayo, 3 dua tersisa. Jawab. Mengurangi. Ya, wes. Terus apa ya Van?
bebas menilai ya usaha apa yang bisa kita lakukan, misalkan individu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Terus yang kedua mengurangi penggunaan bahan plastik. Terus yang ketiga apa? Melakukan revitalisasi. Yang keempat beralih ke sumber energi terbarukan. Juga harus menghemat listrik tidak terpakai bisa dimatikan karena apa? Ruangan kalian di dalam bulan 2024 itu akan membuat tanpa menyumbang pemanasan. Kalau yang pemerintah tadi apa? Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penanaman hutan atau penghijauan. Terus yang kedua apa? Membuat peraturan atau perjanjian kerja dengan industri. Terus apa lagi? Membuat undang-undang kayak gitu ya, itu wewenang pemerintah. Kalau misalkan jadi individu itu dimulai dari diri kita sendiri. Nomor 4. Piko kapok. Mengapa peningkatan penggunaan pestisida di bidang pertanian bisa memperburuk dampak lingkungan? Silakan dijawab oleh Reva Dwi Novia. Eva. Apa Pak? Ya. Terus. Ya. Kurang 1 Pak. Kan 5. Apa tadi yang pertama? Merusak pH tanah. Jadi tanah kita flow. Sudah berapa teman yang saya akan belajar dari Pak tadi. Tadi yang pertama merusak pH tanah. Jadi tanah kita itu punya pH berapa pH-nya? Apabila itu dia tetap kontaminasi dengan pestisida yang berbeda bisa meningkat. Ya. Terus yang kedua tadi apa Mbak? Ya, tanah kemasukan zat kimia lebih banyak. Jadi dia menjadi tanah yang tidak subur. Terus yang ketiga, kalau misalkan kayak orang obesitas ya, apabila dia kelebihan lemak atau protein kan bisa. Jadi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terus yang keempat, pestisida berlebih bisa membuat gagal. Yang kelima Pak, silakan kurang 1 dijawab. Enggar Fajar. Apa? Habis tuh Ramadan. Rasa tuh ayo. Habis. Biar dia dari kurang 1 ya. Oh, Pak, ini nggak ditutup. Karena orang yang paling berbahagia di pelajaran IPA. Tunjukkan performa
bisa merusak aneka ragaman dari misalkan di dalam tanah itu kan ada kasih, terus ada lagi kayak hewan-hewan penyebut tanah ya. Kalau dia bisa karena apa tanahnya terkontaminasi dengan zat kimia. Nomor 5. Apa akibat jangka panjang dari pemanasan global dan pencemaran tanah akibat pestisida terhadap ekosistem dan keanekaragaman? Jawabannya sama kayak nomor 4. Nah ini jawaban. Apa saja penyebab utama terjadinya pemanasan global? Yang pertama tadi apa? Peningkatan emisi gas rumah kaca yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Kita tadi aktivitas industri, pertanian. Bagaimana pemanasan global dan penipisan ozon berdampak pada perubahan iklim dan bencana alam? Jawabannya tidak baca apa ya Mbak? Tidak baca. Ya lain digunakan. Tapi dilanjutkan, Miss. Dilanjutkan, Miss. Miss dilanjutkan. Aduh, ada depan belakang. Membacanya Indra sampai mana lanjutkan. Berapa yang mau lanjutkan Pak? Jadi kenapa pemanasan global dan lapisan ozon itu dapat berdampak pada perubahan iklim dan bencana alam? Karena lapisan ozon yang menipis, Pak Es, lapisan ozon yang menipis itu bisa menyebabkan sinar ultraviolet masuk ke bumi lebih banyak sehingga akan berujung pada cuaca yang ekstrim seperti badai, gelombang panas, banjir, tanah longsor, dan bencana alam. Nah, penipisan lapisan ozon itu memperburuk karena lapisan ozon yang melindungi bumi kita dari sinar matahari. Sehingga ketika ozonnya menipis, maka dapat meningkatkan resiko berbagai kerugian baik manusia, tumbuhan yang ada di bumi. Sehingga terjadilah kerusakan ekosistem. Nomor 3 dia dibaca ya semua. Transportasi ramah lingkungan mengurangi dan menanam pohon dapat mengatur di dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Kemungkinan di baru dengan reboisasi dan itu upaya internasional di perjanjian Paris dan sangat penting untuk mengurangi pemanasan global. Tadi bisa apa saja ini besok keluar ya saat kalian ujian, jadi dihafalkan. Usaha yang bisa dilakukan individu untuk mengurangi penyebab terjadinya global warming. Yang pertama, gunakan transportasi. Contohnya apa? Jalan kaki, gunakan sepeda listrik, beca orang, andong, dokar, terus apa lagi? Terus selain itu
penggunaan energi fosil. Contohnya apa tadi? Kalau rumahnya dekat sekolah, dengan sekolah itu jalan kaki, nggak usah pakai motor. Lebih baik pakai angkutan umum atau transportasi umum. Mendaur ulang sampah tadi, sampah plastik, botol akeh ning omah. Kan banyak sebut aja. Mendaur ulang sampah, kalau punya botol plastik banyak banget di rumah itu bisa didaur ulang jadi kalau buat tanaman, tempat sampah, atau apa dia tidak. Ini juga sampah plastik lain. Menanam pohon, budayakan ya kalau ada tanaman itu jangan dirusak tapi dirawat. Saya ingat kegiatan kamu merambah gunung Gedong. Makanya tak jadi jajan di wawancara berbuat. Kalau dari pemerintah itu misalkan menegakkan dulu tentang ini pengurangan polusi, sosialisasi hijauan, juga lagi mendukung sumber energi terbarukan. Nanti tak kirim PPT-nya ya. Di WA ya kita lupa. Kalau jadi kita salah kalau di WA nanti kita dilasi. Ya udah. Ya tapi kan juga kita kan akhirnya ya enggak. Undangan malam kan tetap dibalas. Oke nanti PPT-nya tak kirim. Sebelumnya tepuk tangan untuk diri kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.